Bukan ketua umum tapi ketua, dan kebetulan Pak Surya. Jadi kalau saya mendukung ketua senat, saya salah nggak? Punya sisi-sisi positif, tidak semua orang tahu. Bisa nggak tolong saya diundur? Bisa nggak ini? Kalau Pak Surya nggak pernah begitu. Apa ada di Kepri ini pemimpin yang punya kedekatan emosional begitu dekat dengan Presiden Jokowi? Dr. Haji Muhammad Gita Indrawan STMM. Ya. Iya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini Bapak Gita selaku Ketua Umum Tim Kampanye Pasangan Sinergi, yaitu ada Bapak Dr. Haji Muhammad Surya Respationo dan Bapak Haji Iman Sutiawan SEMM. Ya. Nah, di sini kita pengen tahu nih, kenapa sih Bapak bisa tertarik untuk ditunjuk sebagai Ketua Umum Tim Kampanye? Kalau ketua umum nanti Bapak itu marah. Oh iya, ada ya. Kan ini bukan partai, jadi iya. Bukan ketua umum tapi ketua. Oh, lebih ke ketuanya saja ya. Ketua iya. tim ya, ketua tim kampanye. Jadi terima kasih, alhamdulillah, terima kasih saya sudah diundang hadir untuk berdiskusi. Terima kasih untuk sahabat saya Pak Diki Wijaya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ruby. Iya, terima kasih Pak. Ini merupakan suatu kehormatan untuk Iya. bisa berbicara langsung dengan Bapak Gita. Iya. Jadi kenapa saya bersedia? Ada beberapa alasan. Yang paling utama, yang pertama yaitu saat ini saya adalah dosen di Universitas Batam. Oh ya, seorang akademisi ya Bapak. Iya. Ya, akademisi. Dan kebetulan Pak Surya adalah ketua senat. Oh, ketua senat. Uniba. Wah, ini sisi lain dari Pak Surya yang belum kita ketahui ya. Ya. Ternyata seorang ketua senat ya Pak. Ya. Dan Bapak merupakan anggota senat. Saya sebagai wakil rektor, saya juga menjadi anggota senat. Oh iya Pak. Nah, jadi kalau saya mendukung ketua senat, saya salah nggak? Oh, tidak dong. Nah, kan ini pertanyaan, iya. pertanyaan terjawab kan? Iya, Nah, berarti itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa Pak Surya ini punya wibawa. Bukan, saya melihat Pak Surya ini punya potensi yang mungkin tidak semua orang tahu, ya. Punya sisi-sisi positif, tidak semua orang tahu. Kami di kampus tahu. Sekarang saya tanya, tidak semua orang tahu bahwa Pak Surya itu mengajar di Pasca Sarjana Uniba itu sejak tahun 2006. Saya sendiri juga tidak tahu. Nggak tahu? Iya. Oke. Pak Surya mengajar di S2 Magister Hukum. Nggak tahu kan? Nggak tahu Nggak juga. tahu. Apalagi masyarakat ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau jam mengajar, sejak tahun 2006 sampai hari ini nggak pernah bolos. Wah. Nggak tahu kan? Nggak tahu juga. Bayangkan, orang yang begitu komit dengan profesinya, orang yang begitu komit dengan tanggung jawabnya, ini orang baik. Orang baik ini harus kita dukung. Iya, betul. Ya, banyak saya kenal juga, saya juga dosen, ya. Tapi kadang-kadang ya namanya keperluan waktu beliau menjadi wagub, pekerjaan wagubnya beliau nomor 2 kan dulu, sekarang ngajar. Iya. Kalau pas bentrok dengan jam ngajar, beliau ngajar. Tetap mengutamakan kewajibannya ya sebagai dosen. Wagub juga kewajiban. Iya, kewajiban. Cuman ketika jam mengajar, ya sudah, beliau ngajar dulu. Nanti misalnya jadi wagub nanti setelah ngajar. Iya. Begitu komitnya dengan profesi. Berarti ini orang yang konsisten. Iya, tidak hanya komit dengan profesinya, tetapi juga pintar dalam memanajemen waktu ya Pak. Nah, betul. Memanage waktu, konsisten, komit dengan janjinya. Karena dosen itu kan bisa ditanya sama ketua jurusan, ketua prodinya, Pak, Bapak bisa nggak Pak hari ini jam sini ngajar? Oke, bisa. Tapi kadang-kadang kebanyakan dosen juga pas udah harinya bentrok. Iya. Aduh, bisa nggak tolong saya diundur? Bisa nggak ini? Kalau Pak Surya nggak pernah begitu. Kalau bentrok ya sudah, beliau sudah berjanji ngajar hari itu, ya sudah ngajar. Yang lainnya nanti dulu nyusul. Ini yang tidak diketahui oleh masyarakat kan? Iya, Nah, betul. itu jadi hal-hal seperti ini yang mungkin hanya kami di dunia kampus yang tahu. Begitu komitnya beliau ya dengan profesinya, begitu care-nya beliau dengan mengajar. Satu lagi rahasia, yang keempat saya kasih tahu. Wah, boleh Pak. Ya, yang Kasih keempat. tahu. Iya.
kalau beliau ngajar, Mm-mm. beliau bawa buku, Besar ya, Pak. bukan buku besar, Buku apa itu, Pak? Ayo. buku, Mm-mm. buku, Mm-mm. buku buat pelajaran buat mahasiswanya, Iya. yang beliau tulis sendiri, yang beliau ajar, mata kuliah yang beliau ajar, beliau bawa bukunya, itu dibagikan semua satu kelas. Wah, gratis, Pak? Gratis. Waduh. Saya nggak pernah lihat dosen seperti itu. Sehebat-hebatnya, mohon maaf, Iya, mohon iya. maaf. Banyak juga mungkin yang orang yang punya harta lebih ya, Mm-mm. tapi yang begitu care. Iya, betul, Pak. Nah, jadi saya tanya, kok bisa begitu Pak? Lah, mahasiswa saya kan hanya berbagi, ini pemikiran-pemikiran gagasan saya, nggak apa-apa, jadi amal jariah saya. Nah, Iya. pemikiran seperti ini kan pemikiran langka Iya, gitu loh, betul. Mm. langka. Jadi inilah yang coba kita gali, kita explore ya. Iya. Tidak semua masyarakat tahu itu. Mm-mm. Sayang. Tidak terekspos ya Sayang. sama masyarakat. Iya, Orang betul. taunya Pak Surya begini begitu ya, mohon maaf, mungkin banyak orang mengenal beliau sisi negatifnya. Iya, betul. Ya. Padahal setiap orang memiliki kekurangan. Kalau bicara kekurangan, Mbak Ruby, nggak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Iya, betul sekali, Bapak. Nggak ada yang bebas dari, mohon maaf, dari dosa. Iya, betul. Ya, cuman ada yang ketahuan, ada yang enggak aja. Iya, Pak, betul. Betul nggak? Iya, betul, Nah. betul. Saya setuju. Kita nih pemimpin juga manusia. Mm-mm. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Iya, Pak. Iya. Dan yang saya salut dengan beliau itu adalah beliau apa adanya gitu loh. Jadi kalau memang saya salah, memang saya salah dan saya minta maaf. Jadi gentleman, sikap satria, fair gitu Iya, ya. betul sekali, Pak. Jadi memang hal-hal seperti ini, yang sisi humanis ini yang memang tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Itu yang membuat saya, mohon maaf, bahasanya dalam kutip, membuat saya jatuh hati lah. Iya, jatuh hati. Saya jatuh hati orang seperti beliau, di mana mohon maaf, ngapain harus bercapek-capek sih jadi gubernur, dengan dirinya udah selesai, anak-anaknya sudah sukses semua, Iya, Pak. nggak kekurangan apapun gitu loh. Udah jadi wakil gubernur, Sudah layak ya, Pak. udah pernah punya semua. Iya, betul, Pak. Apa lagi yang dicari gitu? Iya. Maka saya tanya, kenapa sih Pak capek-capek Pak mau jadi gubernur Kepri, bandingin Bapak enjoy aja. Waktu ditawarkan oleh Bu Megawati untuk jadi menteri, beliau lebih memilih di Kepri saja. Karena beliau sudah cinta sama Kepri gitu. Jadi ingin berkontribusi ya. Bukan untuk ingin, memajukan. beliau sudah berkontribusi. Sudah berkontribusi, tapi Sudah. ingin kontribusi lebih. Kan Mungkin begini, ya. beda. Iya, beda. Ketika menjadi pemimpin, menjadi gubernur, pasti otoritasnya lebih besar lagi. Iya, betul. Dengan kebijakannya, dia bisa memperbaiki hidup masyarakat, ekonomi masyarakat, dibandingkan kalau kondisi saat ini kan. Iya, Beliau Pak. sekarang belum menjadi gubernur, pasti beliau tetap berbaik, berbuat, Iya, berbuat tetap. baik, tetap berkontribusi, tetap. tetapi Cuman kan dengan menjadi gubernur pasti berbeda. iya, memiliki otoritasnya ya. Iya, dalam kebijakannya, kebijakan pembangunannya pasti berbeda kan. Karena Iya. gubernur punya otoritas penuh untuk menggerakkan anggaran demi kemaslahatan masyarakat gitu kan. Ya, itu. Jadi gimana nih Pak untuk meyakinkan masyarakat bahwa Bapak Surya ini memang layak untuk menjadi seorang gubernur Kepri? Apalagi sekarang kan kita mau mendekati Pilkada Kepri ya, tanggal 9 Desember 2020. Kira-kira apa sih upayanya untuk meyakinkan masyarakat? Seperti yang saya bilang tadi, Mbak Ruby. Jadi kami tidak membuat sesuatu yang baru atau menjual kecap. Di mana kecap itu nomor 1. Iya. Nggak ada yang mengaku, Substitusinya. nggak ada yang mengaku kecap saya nomor 2. Semuanya kecapnya hebat. Kami tidak. Jadi saya katakan sekali lagi, kami tidak jual kecap. Kami akan membuat sebuah program yang memang realistis, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama kita tahu sendiri sekarang ini kan COVID. Iya, Covid. Pengangguran begitu banyak di mana-mana, ya. Ekonomi daya beli masyarakat turun, ya. Ekonomi sedang lesu, banyak pabrik tutup. Betul sekali, Pak. Rakyat butuh itu gitu loh. Rakyat butuh pemimpin Yang bisa membantu. bisa membantu mereka, mengeluarkan mereka dari kondisi ini gitu loh. Nah, dan kami yakin Pak Surya dengan visinya, dengan programnya yang membumi, kan Pak Surya dikenal selama ini sebagai bapaknya wong cilik, Iya, betul, Pak. bapaknya orang kecil. Beliau peduli sekali dengan kehidupan masyarakat kecil. Nah,
program-program itu nggak perlu sederhana, nggak perlu rumit-rumit, maksudnya sederhana saja, tapi dia langsung menyentuh kepada masyarakat gitu kan. Nah, sekarang bagaimana masyarakat yang sudah kok sedang terkapar seperti ini, ekonominya lesu, daya belinya turun, bisa kita bantu, ya. Nah, kalau hanya mengandalkan APBD Provinsi Kepri akan terbatas. Iya, betul sekali. Terbatas. 3,3 triliun terbatas sekali. Nah, kita tahu semua bahwa hari ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai pemenang pemilu kan? Iya, betul. Presiden Jokowi juga dari PDIP kan? Iya, betul. Kebetulan Pak Surya juga kan adalah ketua PDIP. Nah, kedekatan emosional seperti ini kan yang nggak dimiliki oleh paslon-paslon lain. Betul sekali, Pak. Nah, jadi karena satu partai ya. Iya, satu partai, dan beliau juga punya emosional dekat dengan Pak Jokowi setelah waktu Pak Jokowi masih wali kota. Beliau udah jadi wakil gubernur. Sudah ya, sudah lama. Sudah lama. Hal ini harus kita manfaatkan gitu. Pak Surya bilang, pernah ngomong ke saya, Pak Surya, manfaatkan saya demi kemaslahatan kesejahteraan masyarakat Kepri. Artinya begini, ya, mumpung beliau masih ada, mumpung kesempatan itu ada, kita gunakan sebaik-baiknya peluang itu. Untuk apa? Untuk bisa melobi pemerintah pusat agar bisa membantu Kepri. Karena kalau hanya mengandalkan APBD kita, itu nggak akan cukup, Pak. Iya, Pembangunan Kepri begitu luas, ya, banyak pembangunan yang terhambat karena COVID ini, belum lagi bagaimana mengembalikan ekonomi masyarakat. Iya, kita banyak pengangguran ya, Pak, sekarang. Kita butuh stimulus ekonomi untuk menggerakkan roda-roda ekonomi agar rakyat bisa bekerja lebih cepat bekerja. Iya. Sebenarnya diinginkan rakyat itu apa sih? Sederhana. Mereka nggak mau jadi kaya kok. Nggak pingin. Nggak juga. Maksudnya kalau sejahtera agak susah ngukurnya, Mbak. Sebenarnya rakyat butuh apa? Mereka butuh pekerjaan, satu. Anak-anaknya bisa sekolah. Iya, Pak. Betul nggak? Betul. Akses kepada bahan pokok yang murah, sembako. Betul. Kalau mereka udah bekerja, anak-anaknya bisa sekolah, terus mereka tidak kelaparan, saya pikir rakyat udah, bagi mereka itu sejahtera gitu loh. Iya, Pak. Beda, ukuran sejahteranya tuh beda kan dengan orang-orang mungkin bagi pengusaha besar sejahteranya lain. Iya. Tapi bagi rakyat kebanyakan dengan bisa bekerja, anak-anak sekolah, dapur yang ngebul, itu sudah cukup gitu. Kan sederhana sekali. Iya. Kenapa terminologi bagi rakyat ya? Iya. Sejahtera itu bagi rakyat. Makanya kami akan buat program-program yang memang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat gitu. Ya, dan itu ditekankan betul oleh Pak Surya. Tidak perlu membuat program-program yang muluk-muluk. Iya. Ya, yang muluk-muluk, yang langsung menyentuh apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Bukan kebutuhan masyarakat 5 tahun lagi. Tapi hari ini masyarakat kita butuh pemimpin yang mengerti kesulitan mereka, mengerti kesusahan mereka, dan punya solusi untuk membawa mereka keluar menuju harapan yang lebih baik. Iya, apalagi tengah pandemi ini ya, Pak. Semua kena. Semua terpuruk dan butuh solusi, dan ini merupakan jawaban. Dan Mbak Ruby, ya? saya tahu semua paslon juga punya program. Betul. Semua paslon juga punya program, punya visi misi. Semua orang pasti bilang mengatakan visi misinya paling nomor 1, programnya nomor 1. Tapi saya tanya sekarang, hari ini, apa ada di Kepri ini pemimpin yang punya kedekatan emosional begitu dekat dengan Presiden Jokowi? Nggak ada. Suka nggak suka, senang nggak senang, ya memang Pak Surya ini yang punya kedekatan emosional. Mohon maaf, ini harus saya katakan dibandingkan paslon-paslon yang lain ya. Saya tidak menjelekkan, cuman inilah realitasnya. Bahwa kenyataan memang Pak Surya punya hubungan yang sangat dekat. Beliau sebagai koordinator pemenangan wilayah Sumatera untuk Pilpres Pak Jokowi kan. Iya, betul, Pak. Ini harus kita manfaatkan gitu. Sayang kalau kita nggak manfaatkan apa? Manfaatkan untuk menggerakkan roda ekonomi kita lebih cepat lagi gitu. Iya. Karena hanya mengandalkan APBD kita nggak akan cukup, Mbak. Nggak akan cepat pulih ini. Lambat kita bergerak. Pasti rakyat akan kelaparan, banyak orang yang menganggur tambah banyak. Kita butuh stimulus baru dari pemerintah pusat untuk menggerakkan roda ekonomi lebih cepat. Ini hanya dimiliki oleh Pak Surya. Suka nggak suka? Saya katakan di sini, suka nggak suka. Memang Pak Surya kenyataannya yang dekat sama Jokowi hari ini gitu loh. Nah, ini kesempatan kita untuk, ya mohon maaf, Pak Surya mengatakan kepada saya, ya saya siap untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan kesejahteraan masyarakat Kepri. Beliau sudah mewakafkan hidupnya untuk masyarakat Kepri. Iya, Pak. Nah, jadi inilah yang ingin saya sampaikan. Ya. Terutama
terutama untuk masyarakat yang selama ini tidak tahu ya. Nah, Tapi seperti yang kita dengar sendiri tadi bahwa Pak Surya ini ya memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Kenapa kita tidak memanfaatkan? ya saya kasih tahu. Mungkin semua orang dekat. Bisa jadi karena beliau presiden, ada wali kota yang dekat, gubernur juga dekat, karena merasa dekat, sering ngobrol. Tapi ada kedekatan-kedekatan yang emosional, pribadi sifatnya. Ini hanya dimiliki oleh Pak Surya. Hubungannya bukan hubungan kerja, Mbak. Hubungan pribadi gitu loh. Nah, itu yang ingin coba kita melihat secara objektif, ya. Saya tidak menjelekkan paslon lain, tidak. Tapi harus kita katakan bahwa Pak Surya memang punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh paslon lain. Iya. Ya. Oke. Jadi itu nggak bisa dibantah. Itu nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Itu kenyataan. Saya nggak menyebarkan berita bohong atau hoax. Itu memang kenyataan. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan? Iya. Berarti ini buat masyarakat nih yang ingin membandingkan dengan pasangan lain nih. Tetapi Pak Surya ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu yang seperti disebutkan oleh Pak Gita, memiliki kedekatan secara emosional, pribadi. Iya. Jadi ini merupakan kelebihan yang kenapa tidak kita manfaatkan gitu ya, betul. Pak? Betul. Demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kepri gitu loh. Iya. Ya. Menarik sekali ya, Pak. Dan ini terakhir nih, saya pengen tanya nih tentang apakah Pak Surya memiliki kayak karakteristik tersendiri dalam merumuskan visi misi sebagai calon gubernur. Karena beliau tuh wong cilik, bapaknya wong cilik. Iya. Jadi pemikiran beliau, gagasan beliau, ide beliau tuh pasti semua bermuaranya kepada masyarakat kecil. Iya. Beliau sangat sedih kalau lihat ada orang yang orang miskin, orang yang susah. Beliau sedih. Jadi memang tidak ada cara lain untuk mengubah masyarakat ini melalui kebijakan. Kalau beliau sendiri, beliau sudah berbuat, nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Tapi kan beda. Kalau gubernur kan dia melalui program kerja. Iya, betul. Beda dong, dampaknya kan lain. Nah, itulah mendorong beliau maju ke dalam kontestasi pilkada kali ini. Dan bagaimana beliau merumuskan visi misinya? Sebenarnya visi misi yang pasti tidak jauh dari bagaimana memberdayakan potensi ekonomi laut Kepri. Kepri kan 96% laut. 4% daratan. Bagaimana memberdayakan potensi yang besar ini agar bisa maksimal. Itu yang pertama. Dan beliau selalu menekankan jangan buat program kerja yang muluk-muluk. Buat program kerja yang sederhana saja, tapi langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat kecil. Iya. Itu ditekankan oleh beliau. Yang penting kerja nyata ya, Pak. Kerja nyata dan tepat sasaran. Tepat sasaran, iya. Banyak yang kerja nyata, tapi nggak tepat sasaran. Iya. Apalagi sekarang Pak Surya ini dikenal sebagai Bapak Wong Cilik, pasti pengen lah menyejahterakan terutama kaum masyarakat menengah ke bawah. Bukan hanya kepingin, sudah menjadi cita-cita ya? Beliau gitu loh. Jadi beliau ingin mendedikasikan sisa hidup beliau ini agar bisa bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama masyarakat Kepri ya. Jadi kalau ada yang mengatakan beliau bukan orang Kepri, lahir di Kepri, iya. Tapi anak-anaknya lahir di Kepri. Iya. Cucu-cucunya lahir di Kepri. Orang tuanya dimakamkan di Temyang sana. Nah, beliau pun sudah menyiapkan lubang liang lahat beliau sendiri di Nongsa sana. Jadi kalau dikatakan beliau tidak cinta Kepri, saya juga bingung gitu ya. Jadi ini saking mendedikasikan diri ya. Iya, saking cintanya beliau dengan Kepri ya, dengan masyarakat Kepri, karena beliau tahu persis beliau memulai hidup itu di sini. Ya, saya cari makan di sini, saya mulai hidup di sini. Ya, saya akan kembalikan juga di sini gitu loh. Jadi inilah yang mendorong beliau. Jadi sebenarnya nggak ada ambisi pribadi. Maksudnya ini juga kalau dipikir pribadi secara ekonomi, beliau mungkin sudah lebih dari cukup ya. Semuanya juga sudah ada. Iya, betul, Pak. Kurang apa lagi gitu loh. Tapi di sisa hidup beliau ingin bermanfaat bagi masyarakat Kepri.
Ada pepatah yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Beliau ingin dikenang. Jika beliau tidak ada, beliau ingin dikenang. Surya Respationo sebagai bapak yang mampu mensejahterakan masyarakat Kepri. Nah, ini kan cita-cita besar. Iya. Cita-cita besar ini dikeluarkan dari hati yang tulus gitu. Nah, kita harus dukung cita-cita ini gitu. Mbak Ruby, saya percaya kalau mau jadi pemimpin itu harus selesai dengan dirinya sendiri dulu. Artinya begini, dia udah nggak cari samping-sampingan. Iya. Paham ya? Paham. Dia harus udah cukup dengan diri dia sendiri. Dia udah nggak cari apa-apa lagi gitu loh. Baru dia bisa fokus memikirkan masyarakat. Bagaimana mau memikirkan masyarakat kalau dia belum selesai dengan diri dia? Dia pun masih cari-cari proyek juga. Macam mana coba? Iya. Setuju, Pak. Setuju kan? Iya, setuju. Nah, di situ logika saya percaya. Kalau menjadi pemimpin harus selesai dulu dengan diri dia. Artinya apa? Dengan diri dia udah beres, baru dia bisa mikirkan orang lain. Iya, jadi biar fokus ya. Ya. Oke. Mungkin sekian dari perbincangan kita yang menarik ini, terutama kita mengulik-ngulik tentang sosok Bapak Surya Respationo yang selama ini kita tidak ketahui. Ya. Apalagi sekarang menjelang pilkada Kepri, sebaiknya buat masyarakat untuk bisa Boleh satu pesan? Boleh. Satu pesan saya pada seluruh masyarakat Kepulauan Riau dimanapun berada, ya, melalui Suara Batam Podcast ini, saya ingin mengatakan gunakan hak pilih kita semua. Pilihlah pemimpin sesuai dengan pilihan hati nurani kita. Pastikan kita tidak memilih pemimpin seperti kucing dalam karung. Karena pemimpin menentukan hajat hidup kita semua. Kebijakan-kebijakannya, visi misinya, program kerjanya akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Jadi jangan sia-siakan hak pilih Anda. Datanglah ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Pilihlah pemimpin yang mampu membangun harapan kita ke depan. Kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya karakter, pemimpin yang tak pernah ingkar janji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan-pesannya, pesan terakhir sebelum kita menutup acara perbincangan kita di Suara Batam Podcast. Ya, terima kasih Mbak Ruby. Baik. Terima kasih Pak Diki. Iya, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu berharganya untuk berbicara nih, untuk menyampaikan sosok Bapak Surya Respationo, apalagi Bapak ini merupakan ketua tim kampanye Bapak Surya Respationo dan Bapak Iman Sutiawan. Iya. Oke, sekian dari Suara Batam Podcast. Saya Ruby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.